beliau ini salah satu tim inti di Kementerian BUMN ya, sebagai deputi yang sangat banyak berkiprah. Ya, kita sekali deputinya hampir 5 tahun selesai. Iya. Makanya selamat deh sekarang menjadi wakil direktur utama. Baik, kita lanjut dulu pada Pak Syahrial Muchtar ya. Beliau ini juga sangat unik. 3 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dia langkahi. S1 di ITB, kemudian S2 di Gajah Mada, S3 di UI, dan kemudian 25 tahun di Pertamina, dan kemudian sekarang di perusahaan gas negara ya. Beliau menjadi Vice President di Pertamina, Corporate Secretary, dan karena itu kita akan banyak mendapat pengalaman dari Pak Syahrial Muchtar. Kami persilakan Pak. Ya. Muchtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof. Rasli Jalal, terima kasih. Dan Pak Burmalis, ini memang kita punya Pak Burma ini yang paling aktif, sehingga kita juga sering dikumpulkan dengan diaspora. Walaupun saya tidak pernah sekolah di luar negeri, tapi ya mungkin ke luar negerinya disuruh Pak Edwin sama ini Pak, kalau disuruh tugas. Dan juga senior-senior ada Pak Arwin, ada Pak Iman Rahman, direktur kami di Pertamina, dan Pak Edwin sendiri. Apa kabar Pak Edwin? Semoga sehat. Jadi kalau sebetulnya tadi udah banyak sekali disampaikan. Kalau saya ini sebetulnya memang kalau kita bicara mengenai posisi saat ini saya di PGN, begitu Pak Burma kemudian minta bisa sharing, dan ini terkait dengan bagaimana kita bisa menggali nilai-nilai budaya Minang. Akhirnya juga kita sadar ya bahwa nilai-nilai values-values sejak kecil yang kita dapatkan dari orang-orang tua kita itu ternyata sangat relevan dengan apa yang kita pegang, prinsip-prinsip tersebut. Dan juga kalau tadi Prof menyampaikan saya dari ITB, UGM, dan UI, sekarang saya juga pengajar di UGM, di UI. Dan ternyata juga di ilmu, kebetulan saya mengajar strategic manajemen, di ilmu manajemen pun ilmu strategik itu juga apa yang nilai-nilai di kampung kita Minang itu ternyata memang ada di sana. Nah, jadi itu yang mungkin membuat kita yang, kalau saya bangga sekali jadi orang Minang, itu mungkin bisa kemudian berhasil mencapai posisi-posisi sekarang ini. Nah, kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Iman, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Nah, memang itulah kalau menurut saya satu nilai kemampuan orang-orang kita ini, orang-orang Minang ini untuk beradaptasi. Ya, saya pikir itu hal yang sangat wajar, karena memang kita ini kan orang-orang yang dikenal sebagai perantau. Tidak ada satupun perantau yang tidak adaptif kalau mau berhasil. Gitu. Dan ternyata orang-orang Minang itu bisa berhasil dimanapun, tidak mengenal geografis. Nggak usah kita bicara di Jawa atau Kalimantan, bahkan di Papua orang-orang Minang juga banyak yang berhasil menjalankan usaha di sana. Apalagi juga di luar negeri juga kita tahu juga banyak. Nah, ini yang kalau menurut saya nilai-nilai yang selama ini memang kita pegang. Dan saya juga selama berkarir di Pertamina 28 tahun itu juga sangat memegang hal tersebut. Nah, kemudian juga pada saat posisi kita juga makin naik dan ya pada akhirnya juga kan kita juga harus diminta untuk memimpin sebuah unit organisasi maupun perusahaan. Nah, di sini memang juga nilai-nilai seperti tadi juga Pak Prof sampaikan, didahulukan selangkah, ditinggikan sarantiang, itu sebetulnya maknanya dalam juga, bahwa jadi pemimpin itu juga tidak bisa kemudian kita merasa bahwa kita udah paling pintar, kita udah paling hebat. Di sini dengan values itu, nilai-nilai itu, kita jadi dekat dengan masyarakat, kita jadi dekat dengan tim kita, bawahan kita gitu ya. Karena
dikaitkan dengan konsep apa namanya tuh leadership management yang modern, ya tugas pemimpin itu sebetulnya developing others gitu. Kalau tadi Pak Hones bilang sebagai follower leadership gitu ya, followership istilahnya gitu, itu memang betul gitu. Jadi tugas-tugas kita itu sebetulnya bagaimana mendevelop tim kita, bagaimana memberikan inspirasi, bagaimana kita bisa mampu mengencourage mereka gitu ya. Dan kemudian yang paling penting memang di kondisi hari ini yang sangat turbulent itu adalah bagaimana kita bisa leading change gitu. Bagaimana kita bisa memimpin perubahan. Karena tidak ada lagi situasi yang sama yang kita hadapi dari hari ke hari pada saat ini. Nah, ini juga yang kemudian menuntut kita untuk selalu belajar, dan belajar. Makanya pepatah kita alam tekambang jadi guru itu membuat belajar itu tuh tidak akan pernah berhenti ya. Makanya saya sekolah itu bukan karena karena perusahaan menyuruh atau enggak gitu. Itu karena saya merasa bahwa ya saya harus bisa mendapatkan tambahan ilmu gitu ya, sehingga nanti bisa sharing, berbagi juga kepada orang lain. Nah, kembali ke posisi saya juga sama di Pertamina dan di PGN, memang ada beberapa yang selalu saya jadikan prinsip-prinsip saya dalam bekerja. Yang pertama adalah passion gitu. Passion itu kan menyenangi apa yang kita kerjakan. Saya termasuk orang yang mungkin agak unik karena mungkin dalam 12-13 tahun itu 13 jabatan. Artinya apa? Mungkin setiap tahun saya dipindah gitu. Tapi artinya apa? Semua jabatan itu punya tantangan yang berbeda dan semua jabatan itu penting. Nah, pada saat kita memiliki passion terhadap yang kita kerjakan, itu tantangan-tantangan itu akan dengan bisa lebih mudah. Bayangkan kalau kita bekerja saat ini tekanannya luar biasa gitu. Yang namanya tekanan di pekerjaan itu sangat tinggi, stressful gitu. Nah, kalau kita nggak passion, waduh itu tambah sakit lagi. Nah, hanya dengan passion lah kita kemudian bisa menghadapinya. Kemudian yang kedua, saya ada 4 ya, mungkin supaya juga nggak lama. 4 hal. Yang kedua open mind. Tadi juga Pak Arwin Rashid juga sampaikan juga bahwa kita itu nggak bisa menganggap diri sebagai orang yang paling tahu, paling pintar gitu. Justru kita saat ini harus belajar dari anak-anak muda anak-anak milenial yang mereka mungkin punya ide-ide yang nggak terpikirkan gitu ya oleh kita. Jadi open mind itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita bisa maju. Itu hal-hal yang selalu saya pegang, saya tekankan. Nah, open mind itu diikuti juga dengan positive thinking. Jadi jangan cepat menjudge gitu ya orang kalau datang ke kita. Justru kadang-kadang hal-hal yang mungkin bagi kita itu mungkin ini termasuk juga kita berani menerima kritik juga gitu ya. Itu adalah masukan-masukan yang membuat kita bisa lebih baik. Nah, yang terakhir yang bagi saya itu juga yang membuat mungkin saya perjalanan karir saya itu tuh dimanapun saya merasa saya menjadi orang yang berguna, yaitu adalah legacy gitu. Jadi tadi disampaikan kita harus jadi orang bermanfaat, benar. Nah, legacy itu salah satu yang harus kita pastikan bisa kita bangun. Bicara legacy tidak menuntut sesuatu yang spektakuler harus membuat sebuah perubahan yang nasional, bukan. Yang selalu saya tekankan sama tim saya itu. Yang disebut dengan legacy itu sebetulnya adalah apapun yang kemudian bisa membuat perubahan yang lebih baik di masa kita menjabat di jabatan tersebut. Dan kemudian perubahan tersebut akan diteruskan walaupun kita tidak menjabat di sana. Sekecil apapun. Misalnya proses bisnis yang kita perbaiki. Apalagi kalau terkait dengan ide-ide baru, membentuk unit bisnis dan segala macam, itu luar biasa. Nah, jadi 4 hal ya memang yang saya pegang ini, walaupun banyak sekali yang lain, yaitu passion, open mind, positive thinking, dan legacy, itu membuat perjalanan kita dalam karir kita juga mungkin bisa kita lewati dengan inilah ya, dengan baik, dengan mungkin bisa dengan tidak terlalu berat ininya ya.
Karena kita kalau passion itu kalau ada sesuatu, wah ini jangan-jangan memang ini kesempatan saya untuk bisa memecahkan persoalan. Karena kan kita diajarkan juga setiap persoalan yang kita dapatkan itu sebetulnya kalau di agama tuntunan kita di agama Islam itu tuh sebetulnya akan meningkatkan leveling kita sebetulnya. Pada saat kita dihadapin pada satu persoalan dan kita berhasil memecahkannya, itu level kita pasti akan naik satu tingkat. Jadi jangan pernah merasa bahwa sebuah persoalan itu kemudian wah ini kok pada saat persoalan itu pada saat kok saya ada gitu ya kan gitu. Justru kalau kita melihat dari sisi yang lain itu peluang untuk kita untuk menaikkan leveling kita, tingkat kita gitu. Nah itu mungkin sedikit berbagi kepada teman-teman audiens semua. Dan nah terkait dengan bagaimana kita bisa membangun Sumatera Barat ini. Nah ini sebetulnya banyak sekali nih orang-orang hebat Sumatera Barat, dan saya tuh kok yakin ya kalau acara-acara seperti ini bisa dibuat lebih sering, itu bisa juga membuat kita bisa memberikan sumbangan pikiran. Menurut saya Sumatera Barat itu punya potensi sangat luar biasa. Nah mungkin sekarang kita harus duduk bersama untuk melihat apa-apa yang kita perlukan supaya ini bisa menjadi atraktif bagi investasi yang datang gitu ya. Karena bagaimanapun perkembangan daerah itu tidak terlepas daripada investasi. Nah, saya di PGN juga sudah berpikir untuk bagaimana Pak Edwin izin menggasifikasi Sumatera Barat gitu. Karena gas sudah kita bawa sampai ke Nias ya untuk PLN di sana. Saya bilang Nias ke Sumatera Barat tuh nggak terlalu jauh. Nah, kalau gas di Nias nanti Nias tuh mungkin Agustus ini kita masukkan gasnya. Kita bawa ke Sumatera Barat, kita nggak perlu bangun pipa dari mana-mana, karena kan di Sumatera Barat memang nggak ada gas. Nah, kita bisa membuat Sumatera Barat itu bisa menikmati juga energi gas yang lebih murah dan lebih clean gitu. Nah, itu juga yang saya pikirkan. Mungkin barangkali mudah-mudahan kalau itu bisa kita wujudkan, mungkin competitiveness Sumatera Barat sebagai daerah yang menarik investasi akan jadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja Pak Prof. Mohon maaf kalau terlalu lama. Mudah-mudahan ada manfaat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Syariah. Ini Pak Syariah Muchtar, kebetulan beliau ada kebutuhan yang mendesak untuk meninggalkan kita. Kita berikan kesempatan untuk melihat apa tadi yang sudah beliau temukan di chat atau mau memberikan closing statement. Kami persilakan Pak Syariah. Terima kasih Prof. Menarik. Jadi tadi saya ingin menambahkan juga bahwa kepada teman-teman juga, terutama kepada generasi muda kita, milenial, banyak sekali tadi nasihat atau pengalaman yang disampaikan. Satu mungkin keyword yang saya lihat yang memang harus kita pegang betul, orang Minang itu kan orang yang adaptif ya, kemudian mampu menyesuaikan diri. Nah, saya cuman ingin menyampaikan bahwa hari ini dan ke depan itu situasi yang kita hadapi itu sudah sangat berbeda. Perubahannya itu tuh bukan lagi sekedar perubahan biasa, tapi sudah kita tahu ada menghadapi yang namanya disruption gitu ya. Ini mungkin suatu yang kadang-kadang tidak ada pakemnya sebelumnya. Nah, disinilah adaptasi yang betul-betul menjadi nilai kita itu mungkin bisa membuat kita bisa lebih berhasil menghadapi situasi ini. Dan ada beberapa mungkin yang ingin saya sampaikan, yaitu saat ini yang kita juga perlu adalah speed, kecepatan gitu. Karena life cycle produk, life cycle bisnis itu berubah dengan cepat. Bisnis model sekarang juga udah berubah, cara orang menjual, cara orang mengkonsumsi juga berbeda, dan IT, mindset terhadap digital itu juga saya yakin milenial lebih paham, tapi bukan sekedar lebih paham, tapi bagaimana itu bisa kita kita anggap bisa sebagai peluang gitu. Karena bayangkan dari hasil survei terakhir, orang Indonesia ini 9 jam waktunya adalah akses ke internet, melebihi jam tidur kalau saya katakan itu. Nah, oleh sebab itu kepada teman-teman mungkin generasi muda,
ayo yang namanya inovasi gitu ya, kemudian digital image, digital mindset itu menjadi sesuatu yang saat ini harus kita perkuat gitu, karena itulah apa, mungkin tadi ada Mbak siapa tadi ya yang dari Google, saya pikir sudah pengalaman di sana. Nah, di Indonesia kita harus bisa membuat itu menjadi sesuatu peluang dan kita jadikan competitive advantage atau keunggulan kita. Nah, dengan digital dunia ini memang akan menjadi sangat borderless. Nah, bahkan pintu rezeki juga akan jadi borderless, karena kalau makanya diaspora itu bisa di mana saja, kita bisa ada di mana saja, tapi bisa berbisnis juga di mana saja. Saya rasa itu mungkin kata akhir dari saya. Adaptasi ya itu menjadi hal yang utama untuk kita menghadapi perubahan yang sangat disruptif hari ini dan di masa yang akan datang. Demikian Prof. Fazli. Terima kasih Pak Surya. Saya izin ya. pamit. Assalamualaikum. Ya, silakan. Terima kasih banyak.